haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, izinkan saya menyapa kita semua dimanapun Anda berada dan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam program ini, tayangan ini, izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Ada 3 ciri, ada 3 tanda yang bisa kita kenali, yang bisa kita temukan dalam diri seseorang yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, apa saja ciri tanda yang dapat bisa kita kenali dalam diri seseorang yang hidupnya sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Yang pertama adalah adanya keinginan untuk bertumbuh dalam firman dan persekutuan dalam doa. Kisah pasal 2 ayat yang ke-42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Alkitab berkata bahwa mereka berkumpul, mereka suka berkumpul, memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jadi ciri yang pertama, tanda yang pertama yang dapat kita kenali dan jumpai dalam diri mereka yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, suka bersekutu dengan firman Allah dan bersekutu di dalam doa. Lalu yang kedua, ciri yang dapat kita kenali, ciri yang bisa dapat kita jumpai dalam diri seseorang yang hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, adanya kerinduan, terciptanya, terjadinya suatu kesatuan. Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 jelas sekali isi doa Yesus di saat itu. Yesus berdoa agar tercipta satu kesatuan di antara mereka, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Itulah isi doa Yesus. Yesus rindu, Yesus berharap ada tercipta kesatuan di saat itu di antara murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita terlalu banyak perbedaan-perbedaan. Berbeda warna kulit, berbeda rambut, berbeda latar belakang, berbeda latar budaya dan sebagainya. Ada terlalu banyak perbedaan. Tetapi Yesus menginginkan bahwa kita di dalam Roh Kudus bisa menjadi satu. Haleluya. Bukan tidak mungkin, pasti terjadi. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri seseorang, pasti terjadi satu kesatuan. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, ciri yang dapat kita jumpai, kita temukan dalam diri seseorang yang hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah adanya hasrat, adanya keinginan bisa berbagi, bisa menolong ya kesusahan-kesusahan orang lain. Di ayat yang ke-45 berkata begitu, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Belum lama ini bangsa kita diizinkan mengalami bencana nasional. Apa yang terjadi di NTT kiranya membuka mata kita dan juga menggetarkan hati kita, sehingga ada beban-beban, ada hasrat untuk kita juga bisa berbagi, meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di NTT. Kiranya Tuhan Yesus tolong kita semua agar kiranya ada kerinduan di dalam hati kita untuk kita selalu mau bersekutu di dalam firman-Nya, dan juga adanya hasrat untuk bisa menciptakan satu kesatuan. Jauhkan perbedaan, jauhkan kepentingan-kepentingan, tujuan kita satu, terjadinya kesatuan. Demikian juga adanya hasrat untuk kita bisa meringankan beban dan kesulitan orang lain.
Tuhan Yesus berkati kita melalui program ini. Haleluya, haleluya.